Eh, Pertama yang saya pikirkan itu, saya cari tahu dulu dok, kenapa di Mm-mm. umur yang saya seperti semuda ini itu bisa terdiagnosis seperti itu ke satu. Jadi saya Mm-mm. review mundur selama beberapa tahun ke belakang ini apa yang saya lakuin setiap malam, cara makan, pola hidup. Itu kan saya sempat browsing tuh dok. Mm-mm. Kenapa Mm-mm. penyebab terjadinya di usia muda? Jadi Mm-mm. setelah saya baca-baca dari Google, ya emang beberapa beberapa dari artikel itu saya baca emang mirip sama apa yang saya lakuin. Begadang, Mm-mm. makan sebelum tidur itu saya kadang-kadang masih makan, Oke. terutama Mm-mm. karbohidrat, masih kadang-kadang minum minuman yang manis. Mm-mm. Mm-mm. Terus tidurnya itu bisa diomong tidurnya itu tidak teratur gitu tuh. Tidur subuh, Oke. bangun pagi gitu dong. Kurang tidur. Mm-mm. Nah, terus Waktu itu. Mm-mm. obesitas. Karena kan di saat itu tuh timbangan saya itu 105 kalau tidak salah dong. Hmm, aku masih 105. inget kok. Iya. Iya. Nah, terus obesitas, terus juga saya zaman dulu tuh tidak pernah namanya olahraga, jarang lah dok, jarang olahraga. Hmm, oke. Terus kamu ke dokter berapa tahun sesudah kamu dikatakan diabetes? Hitungan bulan sih dok. Jadi pertama kali Hitungan itu bulan. saya terdiagnosis itu di Lampung. Mm-mm. Terdiagnosis karena pertamanya juga saya ini belum tahu dok. Karena saya di badan saya itu tidak merasa apa-apa. Jadi di saat waktu itu ada pengecekan gula darah gratis ya, coba saya iseng. Dicek kok 200 tinggi. Nah, tadi itu kok 200 tinggi. Emang saat itu tuh setelah belum makan sih dok, belum 2 jam makan. Tapi kan normalnya gula darah sewaktu itu kan juga setelah habis makan pun tidak nyampe 200 dok. Mm-mm. Mm-mm. Waktu itu saya dicek 220-an kalau nggak salah dok. Mm-mm. Mm-mm. 220-an. Karena di badan saya itu tidak ada ngerasa apapun, biasa-biasa aja gitu. Nah, dari situ saya ke dokter di Lampung, terus tanya-tanya-tanya, akhirnya dari keluarga rekomendasi untuk ke dokter Roy. Jadi saya kalau tidak salah setelah tahu itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya berangkat ke Jakarta ketemu untuk dokter Roy. Jadi nggak lama ya waktu itu ya, langsung ke Iya, dokter ya. betul. Sadar pengalamannya gimana? Hampir sama. Ya kalau saya waktu itu sebenarnya saya ketahuannya itu di usia di tahun 2021 dok sebenarnya tuh Mm-mm. pas COVID. Saya kan sempat masuk apa ICU karena COVID. Nah salah satu Mm-mm. penyebab COVID juga memperlama saya sembuh dari COVID itu karena gulanya tinggi dok Mm-mm. waktu itu. Mm-mm. Jadi dan sempat dikasih insulin, cuman karena nggak diajarin gimana pakai insulin, jadi insulinnya tuh nggak saya pakai. Nah, kemudian saya ingat, saya kalau nggak salah eh, kenal dokter Roy itu di Facebook. Nah, saya Ah, pernah lihat, iya, saya pernah lihat dokter Roy itu memposting mengenai diabetes. Nah, jadi sebenarnya saya agak lama hanya ketemu sama dokter Roy, saya periksa HbA1c saya waktu itu di 2000, 2022 bulan Juli itu di 11. Nah, kemudian um, di 2023 Januari saya periksa lagi itu di 10. Nah, ini tuh waktu saya ketemu sama dokter untuk pertama kalinya di Jakarta waktu itu karena memang saya waktu itu dari tahu nih siapa dokter untuk menangani diabetes yang bagus. Katanya keluar nama dokter Roy lah. Pas banget aduh. nih. Iya jadi akhirnya ya itu waktu itu langsung buat janji dan ketemu sama dokter Roy. Nah cuman uh, saya pikir mungkin saya juga agak terlambat karena harusnya pada saat ketahuan itu saya harusnya sudah mulai untuk jaga pola makan dan jadi olahraga. Namun uh, saya pikir yalah gitu kan terima aja gitu jadi nggak merubah semua ya bahkan berat badan sempat naik
turun berat badan itu karena COVID ya, karena emang nggak ada makanan yang masuk pada saat biasa di ICU, sempat turun 11 kilo, tapi naiknya tetap juga dok setelah itu gitu. Oh, Iya, oh, jadi ap- ya waktu itu sempat yang nggak ini ya, maksudnya sempat nggak takut gitu, um, kena di apa, waktu dikasih waktu di rumah sakit. Tapi yang sempat agak khawatir itu adalah pada saat malah ketemu dokter Roy, saya didiagnos diabetes tipe 2. Wah, sempat yang gimana ya gitu kan. Namun puji Tuhannya karena ya ini bukan bukan promosi ya teman-teman yang hadir, tapi memang karena ketemu lagi-lagi ketemu orang yang tepat dalam memberikan penjelasan mengenai diabetes, akhirnya tuh saya bisa berubah, pikiran saya itu bisa berubah gitu dok. Jadi saya bisa, awalnya adalah dari ketakutan saya, akhirnya saya bisa menerima bahwa oke, saya diabetes nih gitu kan. Jadi saya harus menjaga menjaga bagaimana saya mengelola gula darah itu agar tetap ya. stabil gitu gitu sih.